Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Salam toleransi untuk kita semua dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tanggapan terkait wawancara antara Lognews TV dengan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah, sarjana hukum. Dalam wawancara tersebut sangat jelas dinyatakan oleh Ihsan Abdullah bahwa framing yang dilakukan oleh media-media online dengan judul yang serempak, Panji Gumilang bertaubat, ini secara implisit tidak disetujui oleh Ihsan Abdullah, ya. Luar biasa, ya. Beliau sangat bijak dan santun menurut saya, ya, karena menurut beliau kalimat itu tidak tepat, ya, diksi itu tidak tepat, narasi itu tidak tepat. Sekalipun beliau mengakui ada surat masuk yang memang menyatakan hal itu, tapi beliau menanggapinya ini bukan pertobatan, ya, seorang Abdul Salam Panji Gumilang. Tobat dari apa, kan gitu. Tetapi lebih tepatnya adalah Abdul Salam Panji Gumilang mengakui kekhilafannya. Ini yang tepat, ya. Karena sebagai manusia pasti, ya, mempunyai atau pernah melakukan kekhilafan. Itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Manusia tempatnya hilaf, tempatnya lupa, tempatnya salah. Nah, itu yang benar, itu yang tepat, ya. Itu yang dijelaskan oleh Wasekjen MUI. Jadi pada video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa ini framing apa lagi ini, ya. Dan ternyata betul, itu adalah framing yang dibangun oleh media-media yang wartawannya tidak mempunyai kode etik dalam penulisan sebuah judul berita, ya, tidak mengindahkan kode etik jurnalistik dan juga tidak sama sekali menghormati, ya, undang-undang pers yang harus selalu membuat berita, ya, dengan berita atau judul-judul yang tidak tendensius, judul-judul yang bombastis, ya, sehingga mengundang orang untuk baca penasaran. Berarti kan hanya memikirkan kepentingan medianya saja, tanpa memikirkan orang yang diberitakan ini dirugikan atau tidak dengan framing seperti itu, ya. Jadi kalau kita memperhatikan wawancara Lognews TV dengan Ihsan Abdullah, ini sangat jelas sekali bahwa MUI sendiri tidak mensikapi bahwa Abdul Salam Panji Gumilang itu bertaubat, ya. Dan selain itu MUI sendiri tidak merasa perlu bahwa Al Zaitun itu untuk dibina. Dibina apanya? Kan begitu, ya. Itu ungkapan dari seorang Wasekjen MUI, meskipun ada, sekali lagi, ada surat itu. Tapi luar biasanya beliau mengatakan bahwa apa yang harus dibina dari seorang Abdul Salam Panji Gumilang, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Ihsan Abdullah juga mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi oleh para pelapornya, maka sebenarnya
ya. Penegakan hukum sebenarnya gitu ya. Proses hukum terhadap Abdus Salam Panji Gumilang idealnya, selayaknya itu dihentikan, ataukah itu dengan SP3 ataupun restoratif justice. Mengapa? Karena Abdus Salam Panji Gumilang ditahan di Bareskrim itu kan bagaimanapun juga karena dilaporkan oleh para pelapor tersebut. Sekalipun ya dalam hal ini Karopenmas Mabes Polri, ya, Brigjen Pol Ramadan mengatakan bahwa ini bukan delik aduan, ini delik biasa, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Bukankah restoratif justice itu adalah merupakan penegakan hukum dengan cara yang humanis? Jadi jangan katakan bahwa restoratif justice itu bukan penegakan hukum. Restoratif justice adalah bagian daripada penegakan hukum dengan cara yang humanis. Ya. Sekalipun demikian, memang kewenangannya ada pada penyidik. Kita juga harus menghargai ya bahwa kewenangan untuk SP3 ataupun restoratif justice itu adanya pada penyidik kepolisian. Dan saya kenal betul lah siapa Brigjen Pol Ramadan. Salam Jenderal ya. Ini saya Rukmana yang dulu saya di amunisinews.com bersama-sama dengan Bapak ya, kita menindak penyekapan TKI di salah satu PJTKI yang berada di daerah Kalideres. Mungkin Bapak masih ingat waktu Bapak berdinas atau di BKO kan di BNP 2 TKI. Saat itu Bapak kalau tidak salah masih Kombes atau AKBP, saya lupa ya. Kayaknya sih Kombes, sudah Kombes ya. Salam kenal dari kawan lama Pak Jenderal ya. Saya kenal baik, beliau adalah orang yang sangat baik, beliau adalah orang yang sangat jujur ya. Luar biasa, saya kenal sekali sosok Karopenmas ini ya. Dan suatu saat mungkin saya akan bersilaturahmi dengan beliau untuk ya melakukan wawancara terkait dengan dicabutnya laporan polisi atas laporan penodaan agama ini. Kembali lagi kepada wawancara yang dilakukan oleh Log News TV dengan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Dan saya di sini sangat tertarik sekali ya dengan pernyataan-pernyataan dari Ihsan Abdullah. Yang menurut saya ini pernyataan yang sangat proporsional. Ya, pernyataan yang sangat realistis dan memang mendudukkan perkara pada pokok permasalahannya gitu ya. Berkali-kali beliau mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi ya terhadap Abdus Salam Panji Gumilang, harapannya adalah Abdus Salam Panji Gumilang dibebaskan. Karena saat ini eskalasi massa ya yang berupa demonstrasi dan sebagainya sudah tidak terjadi lagi, sehingga fatwa MUI yang dikeluarkan pun ya itu sudah tidak relevan lagi. Ini pernyataan daripada Wasekjen MUI ya, sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebuah referensi ya di dalam menjerat Abdus Salam Panji Gumilang dengan pasal penodaan agama. Kan ke sana arahnya ya. Begitu. Sehingga ya, namun sekali lagi dalam hal ini juga Ihsan Abdullah juga ini ya sekali lagi kewenangannya ada di Mabes Polri. Namun selaku pelapor ya dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, Kurniawan dan sebagainya itu sudah mencabut laporan. Dan dengan dicabutnya laporan tersebut berarti ya
para pelapor ini sudah memaafkan kepada Abdus Salam Panji Gumilang yang dinilai oleh pelapor, ya, Panji Gumilang melakukan kesalahan atau kekhilafan. Itu ya konteksnya. Lalu kalaulah ada surat yang masuk kepada Majelis Ulama Indonesia dengan meminta maaf kepada Majelis Ulama Indonesia dari Abdus Salam Panji Gumilang, inilah yang disebut dengan islah. Inilah yang disebut dengan damai, dengan konsep saling memaafkan. Kan begitu. Panji Gumilang meminta maaf, kemudian MUI memberikan maaf, ya kan? Panji Gumilang memaafkan Anwar Abbas dalam gugatannya di pengadilan, ya kan? Kemudian Anwar Abbas juga bebas dari tuntutan, dari gugatan. Inilah cara Islam, inilah cara Muslim, cara orang Islam dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan di framing Panji Gumilang bertaubat, Panji Gumilang berjanji tidak akan, ya, itu terlalu naif lah ya. Tidak baik itu, tidak mengedukasi kepada masyarakat, tidak mengedukasi sama sekali. Karena konsep islah yang benar adalah saling memaafkan. Karena mungkin saja kedua belah pihak juga bersalah, ya. Selaku jurnalis saya mempunyai catatan, ya. Kalaulah ini mau dikatakan kesalahan, ya. Yang pertama, Abdus Salam Panji Gumilang menurut saya punya kehilafan, punya kesalahan ketika menutup ruang diskus kepada Majelis Ulama Indonesia, apapun alasannya, ya. Karena penyelesaian sebuah masalah, ya, itu sebenarnya bisa melalui diskusi itu, bisa melalui musyawarah. Namun Abdus Salam Panji Gumilang menutup ruang diskus itu, ya, menutup ruang diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai macam alasan, tentu saja, ya. Tidak mungkin tidak ada alasannya, ya. Itu menurut saya sebuah kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bukan dia mau bertaubat, tidak mau melakukan atau menyebarkan ajaran sesat, bukan. Itu framing, itu, ya, itu framing. Lalu Majelis Ulama Indonesia juga melakukan kekhilafan juga ketika Anwar Abbas selaku wakil ketua MUI mengatakan bahwa Abdus Salam Panji Gumilang itu mempunyai ideologi kebangsaan komunis berdasarkan video yang ada pada TikTok. Padahal itu dia tonton di TikTok, ya. Tidak melakukan tabayun, tidak melakukan klarifikasi. Dan sebetulnya sudah banyak klarifikasi yang dilakukan oleh Abdus Salam Panji Gumilang, namun tetap itu dilontarkan, ya. Itu dalam tanda petik kesalahan yang dilakukan oleh Anwar Abbas atau Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia Indramayu melarang orang tua untuk menyekolahkan anaknya, mengharamkan orang tua menyekolahkan anaknya di Al-Zaitun. Padahal tidak boleh hal itu dilakukan oleh siapapun, karena Al-Zaitun adalah merupakan pondok pesantren yang dilindungi oleh Undang-Undang Pesantren tahun 2018, ya. Kalaulah itu mau dikatakan sebuah kesalahan, anggaplah itu kesalahan, ya, dari dua belah pihak. Dua-duanya melakukan kesalahan. Sehingga ketika melakukan islah atau damai, maka kedua belah pihak saling memaafkan. Itulah yang benar sebenarnya. Maka dalam hal ini saya sangat salut kepada Ihsan, Bapak Ihsan, ya, Abdullah, yang dengan legowo, dengan hati yang sangat bijak,
mengatakan bahwa selayaknya, idealnya Abdus Salam Panji Gumilang ini dibebaskan dari berbagai tuntutan dan diberikan haknya, ya, haknya untuk berserikat, berkumpul, berekspresi. Apalagi terlebih beliau adalah merupakan seorang pendidik. Ini dinyatakan oleh Ihsan Abdullah. Beliau sudah berumur 77 tahun. Beliau juga adalah seorang pendidik, ya. Dan target hukum, target penegakan hukum juga sudah tercapai. Di mana? Sudah tidak ada lagi gejolak di masyarakat, ya. Berarti sebetulnya supremasi hukum sudah tercapai tanpa harus dilakukan gelar perkara, dilakukan sidang, ya. Itu pandangan dari Ihsan Abdullah. Salam toleransi dan sehat semuanya buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ya, dan sukses buat para penegak hukum kita. Selamat bertugas, ya, kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, karena di tangan beliaulah, ya, hukum ini dapat berjalan dengan baik ataupun buruk, ya, karena beliaulah yang memang diberikan amanah oleh undang-undang untuk menjadi penegak hukum. Kita percaya bahwa penegak hukum kita, Kepolisian Republik Indonesia, telah bekerja keras, ya, telah mendedikasikan dirinya dengan sebaik mungkin, ya, dengan visi Kapolri, yaitu Polri yang presisi. Satu-satunya orang MUI yang belum saya telepon Kiai ini sebenarnya. Ya banyak lah, kan lagi viral kali. Iya, ini tentang perdamaian dan pertobatan, Kiai. Damai pertobatan. Iya. Pertobatan siapa? PG. Masa ada tobat berundang? Oh, makanya nggak. Masa tobat? Makanya nggak ada tobat kan sehat. Masa tobat? Ini media kayaknya mau melintir nih, kecuali Log News TV. Luruskan. Kayak barisan luruskan, kayak mau sholat jamaah kita ini. Sama. Luruskan. Aduh, Kiai, nggak sibuk kan? Mau nanya bentar. Boleh. Itu tentang fatwa MUI nomor 47/2023 itu kan udah expire. Kenapa ya saya? Ya udah masih berlaku atau enggak ya? Ya fatwanya masih berlaku, cuman tidak digunakan atau tidak. Itu pertanyaannya dong begitu. Oke. Itu terserah pada muftafifnya. Muftafif itu pemohonnya, ya. Pemohonnya kan Bareskrim. Oh, oke. Nah, jadi terserah. Keadaannya kan sudah tidak relevan dengan saat fatwa itu diterbitkan. Oke. Ya. Oke. Namun demikian, artinya secara sosiologis dan kondisi hukum saat ini kan secara sosiologis masyarakat sudah tenang. Oke. Tidak pernah ada lagi riak-riak. Oke. Ya kan? Yang mempersoalkan atau mempersalahkan ataupun apalah yang berkaitan dengan saya gitu. Oke. Kemudian secara faktanya kan secara sosiologis artinya kondisinya kondusif. Oke. Ya kan? Yang kedua secara hukum ya kan artinya dengan sosiologis sudah tenang, tentram, kondusif, otomatis secara hukum sudah pulih. Oke. Dengan adanya apa? Dengan adanya semua yang melaporkan Berdamai. dahulu sudah Berdamai. cabut. Oke.
Mencabut. Kenapa mencabut? Mencabut laporannya. Kenapa mencabut laporan? Karena didahului dengan adanya perdamaian. Kenapa perdamaian? Pertanyaan kan begitu. Oke. Nah, karena kenyataannya Syekh telah mengakui kekeliruan. Ya, kan begitu. Ya. Itu kan? Ya. Ya wajar lah, manusia itu ada yang keliru. Oke. Nah, dengan apa diketahui? Ya secara akta sudah ada tuh akta perdamaiannya. Ya kan? Oke. Kemudian secara eksplisit kok bersurat ke Majelis Ulama Indonesia. Oke. Ya toh? Oke. Yang juga Majelis Ulama yang mengenai bahwa beliau bersedia untuk dilakukan pembinaan kalau memang dianggap perlu dibinakan oleh pemerintah dan MUI. Oke. Toh? Oke. Nah, kemudian kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah juga membalas tentang niat baik Syekh dan disampaikan langsung ke Kabar Eskrim. Saya kira ini harusnya menjadi pertimbangan. Oke. Kalau persoalan yang sedemikian ini harus ada endingnya, yaitu dengan apa endingnya? Apakah restorasi justice ataukah pertimbangan lain yang tentu merupakan simpul dari suatu persoalan bahwa umat Islam itu dalam hal kekhilafan ya furuqiyah sifatnya itu bisa diselesaikan dengan model dan cara umat Islam, kan begitu. Oke. Nah, kalau ini diakomodir, ini bisa menjadi rujukan. Oke. Maupun persoalan-persoalan besar yang mungkin saja akan terjadi di kemudian hari. Oke. Ada rujukannya. Oke. Kan begitu loh. Oke. Nah, itu. Oke, gini Kiai, tadi saya coba catat 2 poin dari penjelasan Kiai tadi. Pertama adalah kalau perlu dibina, sedangkan ya lagi-lagi saya kutip media karena di media saya sendiri juga seperti itu. Kalau perlu dibina, nah sedangkan di media itu seolah-olah sudah menyatakan bahwa Panji Gumilang berkenan untuk dibina, tapi Kiai tadi menyampaikan bahwa kalau perlu. Satu, kedua, memang suratnya beliau seperti itu. Oke. Tapi kan kita perlu menanggapinya kalau perlu dibina, kalau enggak ya memang apanya yang perlu dibina. Nah, gitu kan? Oke. Harus jelas ya. Iya, apa yang dibina itu harus jelas. Oke, siap. Terus kedua, Kiai, Ramadan mengatakan tidak ada restorasi justice karena ini bukan delik aduan, tapi tadi Kiai begitu optimis gitu loh, begitu optimis dengan adanya referensi, dengan adanya evidence atau bukti akta dan lain-lain itu yang bisa tanda petik menyarankan atau mengajukan kepada Barreskrim Polri, tapi kenyataannya Barreskrim Polri menanggapinya kok seperti itu. Ini dispute atau gimana nih Pak Kiai? Atau belum diajukan? Pak Ramadan sudah benar kalau mengikuti perkap Kapolri. Oke, perkap ya. Nah, tapi lagi-lagi kan begini loh. Pas itu delik aduan atau tidak delik aduan, kan berlatar belakang dari ada pelaporan dari masyarakat kan. Oke. Nah, pelapornya itu sekarang sudah mencabut. Nah, berarti dengan dicabutnya pelaporan atas dasar keinsafan dan perdamaian yang dilakukan dari awalnya adalah karena adanya bukti, adanya kesadaran kekhilafan. Nah, maka ini kan menjadi pulih keadaan hukumnya, nggak ada yang dirugikan di sini. Nah, itu hukumnya pulih. Nah, kalau hukumnya pulih, nanti juga kalau mau terus kemana? Kalau toh terus ke pengadilan, lalu siapa dasar melakukan tuntutan jaksa itu? Dasarnya apa? Wong pelapornya sudah mencabut, kemudian juga sudah berdamai dan tidak ada kerugian. Beda dengan kasus yang lalu. Kalau kasus yang lalu itu kan setiap geraknya selalu ada demo keberatan dari masyarakat.
Nah sekarang kan tidak pernah ada. Yang lalu yang mana nih Pak Kiai? Di dalam, ya kan pasti tahu lah media banyak. Ya, Oke. nah itu. Oke. Itu kan, Ya. artinya masyarakat itu keberatan karena dirugikan. Mm-mm. Nah kalau sekarang kan tidak ada tuh jempling kata orang Sunda. Oke. Oke, artinya berarti harusnya kalau masuk ke 156A bisa tanda petik back home dong, Panji Gumilang, Apa itu? pulang kembali. Ya itu kan sampean yang ngomong. Saya secara normatif kan tadi sudah tidak ada lagi keberatan dari masyarakat yang ditunjukkan dalam kegiatan di sosial maupun di medsos. Artinya keadaan sekarang itu udah kondisif banget, udah nggak ada lagi. Nah dengan adanya seperti ini kan tidak ada yang dirugikan berarti toh. Ya. Nah kalau tidak ada yang dirugikan, hukumnya berarti sudah pulih. Nah kalau sudah pulih, semua aparatus hukum ya harus mempertimbangkan itu. Oke. Kan begitu loh. Oke. Nah, itu dari sisi itu ya, Ya. dari sisi kemanusiaan. Ya. Dari sisi kemanusiaan kan beliau ini kan pengajar pendidik yang diharapkan oleh para santrinya. Kedua, beliau ini kan usianya udah bukan muda ya, 77 tahun. Yang Oke. itu juga harus mendapatkan hak lah untuk misalnya melakukan kontrol pengobatan dan lain-lain untuk merawat kesehatannya. Ya. Jangan kemudian orang disimpan sampai 1 bulan 2 bulan tanpa matahari, itu kan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi kesehatan kan begitu. Oke. Artinya aspek kemanusiaan itu juga menjadi pertimbangan. Namun demikian kan bergantung kepada pemohonnya nih, pemohonnya siapa ya kan, yang jamin siapa kan begitu. Nah saya kira kalau memang pemohonnya kredibel, yang jamin juga kredibel, ya pasti dipertimbangkan lah. Ya kan? Ya, Kiai. Polisi ini kan sudah menjalankan perannya dengan baik, Siap. mengamankan stabilitas, kondisivitas masyarakat. Ya. Kan? Ya. Nah sekarang keadaannya udah kondusif, udah kecapai berarti hukumnya. Oke. Itu. Oke. Apalagi yang dicapai. Nah itu. Apalagi yang dicari. Ya. Apalagi yang dicapai. Kalau dicari kesannya gimana gitu Kiai ya? Keadilan, ketentraman. Ya. Ketentraman lah. Oke, Kiai, by the way. Artinya ketentraman bukan keadilan. Oke, siap. By the way, pihak dari kuasa hukum dari kedua belah pihak kan MUI dan Pak Panji Gumilang bukannya sudah ketemu? Atau sepertinya ketika pertemuan kuasa hukum Panji Gumilang Kalau ketemu sih sering kali. iya, cuma kenapa dalam momen itu Kiai nggak pernah ada? Ada juga, saya sering menyaksikan mereka bertemu dan saya fasilitasi juga untuk mereka bertemu, ya kan? Namanya juga silaturahim itu, orang yang mempertemukan untuk silaturahim, mencari jalan yang baik, sebagai MUI harus difasilitasi. Oke, pada saat momen terakhir itu ada kuasa hukum Panji Gumilang, ada Ken Setiawan dan Bang Iksan Tanjung. Di situ Kiai Iksan Abdullah tidak kelihatan. Ya kan masa mesti kelihatan, namanya fasilitator itu bisa kelihatan bisa enggak. Nah, itu juga bisa. Tapi nggak ada masalah kan? Artinya nggak ada yang tidak sinkron kan? Nggak ada, memang udah baik itu. Nggak ada ya. Menyampaikan ke publik. Oke. Bahwa di antara berdamai. Kiai keputus tadi Kiai, sorry tadi keputus kenapa? Itu kan yang clear ya. Oke. Kepada publik. Oke. Bahwa di antara Syekh Panji dengan para pelapornya sudah berdamai. Dasar perdamaiannya kan diuraikan tuh jelas. Adanya insafan karena kekhilafan yang menurut kaidah Islam ya,
khilaf dan mohon maaf, ya kan? Ya harus dimaafkan, kan begitu loh. Oke. Nah, itu sudah bagus. Siap. Itu harus tersampai ke publik. Siap. Nah, sekarang bagaimana tugas teman-teman di media itu, termasuk Anda nih? Yes, siap. Oke. Menyampaikan juga ke publik secara clear kalau yang namanya umat Islam itu sangat menjaga nilai-nilai agama yang luhur. Bila mana sesama saudara ada kekhilafan karena sesuatu pemahaman, maka diselesaikan dengan cara penyelesaian yang baik. Di antaranya apa? Satu, bertemu. Kalau nggak bertemu, menyampaikan permohonan maaf. Bisa lewat bertemu langsung, bisa lewat media, bisa lewat surat. Setelah bertemu, ya harus diterima maafnya. Kalau ada bab yang kurang, ya dicari sampai ketemu gimana kurangnya supaya pas, kan begitu. Islam itu seperti itu, bentuknya damai, rahmat, gitu loh. Jangan orang yang sudah mau menginsafi kekeliruannya dihajar terus, digas, nggak boleh. Ya kan, harus diberi kesempatan, kecuali orangnya ini nggak mau dikasih kesempatan. Siap Kiai. Nah itu. Ya Kiai, terakhir Kiai. By the way Kiai, apakah ini mungkin ketika MUI dan Pak Panji Gumilang sudah berdamai, MUI kan saat ini masih kekosongan personal tuh secara ketua umumnya Pak Kiai. Ini jadi hambatan nggak sih? Sudah ada. Oh, sudah ada? Ada. Ketua umumnya kan sekarang Kiai Anwar Iskandar. Cuma kan belum dilantik Kiai. Well, lantik itu gampang lah, yang penting sudah ada. Oh, artinya kan ya enggak lah, itu kan kata Kiai dengan MUI-nya. Kami kan media dan masyarakat nggak tahu kalau ternyata Pak Anwar Iskandar itu sudah sah menjadi ketua umum. Sudah, presiden aja manggil beliau ketua umum MUI. Oke. Nah, gimana? Itu kemarin di Munas MUI kan saya mengurus di NU. Itu kan sebagai Katib Surya. Itu di acara beliau nyebut ketua umum MUI yang baru. Nah, Presiden sudah nyebut apa? Siap. Oke. Berarti tinggal pelantikan ya? Ya, tinggal peresmian lah. Peresmian ya. Oke. Siapa peresmian? Siap. Berarti nanti Lokus diundang lah Kiai ya. Oke. Jadi Kiai udah clear berarti ya, pada dasarnya antara MUI dengan Pak Panji Gumilang tuh udah clear, tinggal bagaimana pihak dari penyidik atau Barreskrim seperti itu ya. Iya. Berbalasan pantun. Siap. Belum clear. Siap Kiai. Alhamdulillah nih akhirnya surat berbalas surat. Iya. Betul. Itu surat sudah sobek. Siap. Atau gini, ada langkah lagi nggak dari kuasa hukum MUI dan kuasa hukum Pak Panji Gumilang yang janjian untuk ke Barreskrim atau gimana gitu informasinya? Ya, tentu kami akan menyampaikan kearifan dari para penegak hukum dengan adanya peristiwa ini.